Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita sanjungkan kepada Allah. Yang mana alhamdulillah begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahmi. Salawat ini salam semoga senantiasa terlimpahkan pada contoh dan teladan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita umatnya, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ibu, saya ingin bahas tentang keutamaan menuntut ilmu, terutama ilmu agama kayak kita begini ngaji ya. Biar apa? Biar bersemangat. Udah malam minggu, udah capek banget, habis melaporkan, habis ini, habis itu, kadang-kadang tidur, beneran Bu. Masya Allah gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu wajiblah buat kita semuanya. Salah satu hadisnya adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan. Artinya kita semua punya kewajiban. Bahkan dikatakan utlubul iman minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sampai nenek-nenek pun tetap kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya Bu, makanya karena wajib pahalanya besar sekali. Bu, duduknya kita di sini ini berkah banget, Masya Allah. Jangan lupa nanti kita ini dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Kalau di sini nggak ada belakangnya, depan semua. Ya Bu ya. Depan aja bisa senderan semua gitu ya. Dan jangan salah Bu, jangan lupa di sekitar kita ini, sendiri kita ini ada malaikat yang sedang mendoakan kita, mengaminkan doa kita. Makanya kalau lagi talabul ilmi ini Bu, doanya yang baik-baik. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang wanita, ada pernah bahas ya, ada seorang wanita yang dia pengen punya anak banget, datang ke Nabi Musa, tolong bilang sama Allah, doain aku, karena Nabi Musa bisa ngobrol sama Allah, doain aku pengen punya anak. Datang Nabi Musa ngobrol sama Allah, minta sama Allah, ya Allah beri tadi wanita tadi itu anak. Kata Allah, aku takdirkan wanita itu ngandul, memang gak aku kasih anak. Datang itu wanita ke Nabi Musa ya, minta terus sama Nabi Musa berulang kali. Allah tetap mengatakan aku takdirkan itu wanita itu mati, gak punya anak. Tapi terus beliau itu doa sendiri, doa terus. Suatu hari Nabi Musa bertemu, dia sudah menggandeng anak. Nabi Musa ngobrol sama Allah, tanya, loh, kata engkau ya Allah, di wanita engkau jadikan mandul, memang gak akan punya anak, tapi kenapa dia sampai punya anak? Aku malu. Ini doa terus menerus. Allah kalau enggak ngabulin doanya, malu kata. Saking terusan. Ya Bu ya, kayak ibundanya Nabi Isa, itu orang tuanya juga ngandung gitu. Berdoa yang terus berdoa sampai punya anak Maria. Ya Bu, Nabi Yahya juga begitu, ayahnya dan ibunya. Bahkan Nabi Ishak, Ismail itu juga sama ternyata gitu ya Bu. Kalau Allah sudah berkehendak, ya Bu ya, nggak ada yang tidak mungkin. Memang kita ini cuma bisanya berdoa dan berdoa. Gitu ya Bu, Masya Allah. Jadi keutamaan menuntut ilmu ini, yang pertama ini kita dimudahkan jalan ke surga. Ini enaknya Bu ya Allah, dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Ya, pengennya kan ke sana ya Bu kalau kita meninggal. Di akhirat nanti kan kita pengennya ke sana, bukan ke yang satunya, panasnya luar biasa. Iya. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, silakan yang mau nulis, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya, jalan menuju surga. Saya ulang dari depan. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Akhir Muslim, hadis riwayat Muslim itu. Jadi kita ketika menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan. Ya, makanya anak-anak kita yang pesantren, ini doanya dijawab lu sama Allah, Bu. Saya tuh dulu sering banget ketika anak saya pesantren doain ini anak, doain nggak apa-apa, Bu. Ya, Fatihain aja. Makanya anak saya lagi di sana doain ini anak, gitu ya, Bu. Masya Allah, tadi kita sampai mau berjujuran air mata, pengen lari ke sana gitu dulu. Baru cuma 4 bulan ya. Baru 4 bulan kemarin pas sakit itu, Allah, ya Allah, saya mau sono pengennya gitu ya, jauh lagi. Iya Bu, ya Allah. Ya, jadi ibu-ibu di sini ini mumpung lagi doa dijabah, banyak malaikat di sekitar kita. Minta hidayah sama Allah, minta meninggalnya husnul khotimah, ya Bu ya. Iya Bu, minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya Bu. Jadi mumpung ya kita diberikan kemudahan oleh Allah jalan menuju surga, apalagi guru. Ya di sini banyak yang guru ya. Ibu guru, orang guru ngaji, Bu hari guru ngaji, kan guru. Gajinya nggak gede Bu, tapi pahalanya dari Allah itu luar biasa. Ya, apalagi guru-guru ngaji lah, ya Allah, seberapa kali lah Bu gajinya. Gitu. Beda dengan ibu-ibu yang, wih golongan Solo, gitu ya Bu. Ya Bu, nggak capek ya Bu ya? Kerja jauh-jauh ke Jakarta, pulang ke sini tiap hari begitu, Masya Allah, tabarakallah. Iya, pahalanya seperti itu. Ya, jadi dimudahkan jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jalan, ya Bu, menuju surga itu banyak jalan. Ya, bisa dari ibadah kita, bisa dari silaturahmi kita, bisa dari bacaan Quran kita, bisa dari sholat kita, bisa dari puasa kita, dan bisa dari kita menuntut ilmu. Intinya itu sebenarnya menuntut ilmu sebelum kita bisa apa-apa. Ya, orang di pedalaman sana nih, belum pada sholat, belum menutup aurat dan sebagainya. Itu yang wajib bukan sholat pertama, menuntut ilmu. Kenapa? Mereka nggak tahu sholat, kan belajar dulu. Itu yang pertama, kewajibannya menuntut ilmu. Memang kita disuruh menuntut ilmu itu apa? Supaya paham. Mau sholat harus tahu ilmunya sholat. Supaya apa? Kita jaga mana yang batalin, mana yang sunnahnya, ya Bu ya. Jadi ketika kita nggak sampai, aduh, udah rakaat ketiga, ya Bu ya, ada sesuatu yang mau keluar, tahan. Enggak seperti itu nantinya, kita mending dikeluarin sekalian kalau memang sudah nggak ketahan, ya Bu ya. Keempat, nah keempat itu udah kejar-kejaran itu, Masya Allah. Ya, jadi kalau punya ilmunya itu insya Allah kita akan selamat. Ya, mau rumah tangga kita punya ilmunya dulu. Ya, mau punya anak kita juga belajar gitu ya Bu. Itu yang pertama ya, dimudahkan jalan ke surga. Yang kedua apa? Yang kedua ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buka surat Mujadilah ayatnya 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang telah dikerjakan. Iya, di sini ya Bu ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya.
Ini maka niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Imannya dulu yang dulu. Ya, ada yang ilmunya luar biasa tapi nggak beriman. Einstein, Plato, Darwin, itu mereka nggak beriman bu, Yahudi, gitu ya. Jadi tidak itu yang dinilai oleh Allah. Makanya Darwin sampai ngotot-ngotot kita ini berkerabatan kera, ibu mau. Kita ini berkerabatan kera, kita berasal dari kera, ibu mau. Saya nggak mau, dia bilang orang timur, curang. Ya bu, ini Einstein itu otaknya paling besar bu, dan masih disimpan sampai sekarang. Tapi dia tidak percaya dengan adanya Allah SWT. Nggak bisa. Tapi orang yang beriman dulu baru berilmu. Ya, sehingga apa? Ketika orang-orang yang beriman itu punya ilmu, ulama artinya ya bu, mereka itu takut sama Allah. Kita itu kalau semakin takut sama Allah, mendekat kita ke Allah bu. Bukan kita lari, itu malah takut sama setan, lari. Ketika kita takut pada Allah, artinya takut buat apa bu? Takut siksanya, ya bu, takut api nerakanya Allah, maka kita akan mendekat kepada Allah dengan ibadah. Kita sering ngomong dekat kepada Allah dengan sholat itu Rasulullah itu minimal 40 rakaat sebelum. Ayo bu, insya Allah. Iya bu, nyerempet lah. Gitu, 17 rakaat sholat wajib, diingatin lagi deh. 10, kita ambil 10 karena jarang kita pakai 12. 10 aja kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. 2 rakaat sebelum subuh pasti pakai ya. Ya, apa bu? Lebih apa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Senang banget ini. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini yang makan. Kalau dari rumah akad asar, boleh itu asar 2 rakaat sebelum asar ini. Ya, yang dari rumah akad tadi 10 bu, 17 tambah 10 27. Ditambah apa? Witir dan tahajud. Itu tahajud berapa rakaat? Kalau sudah itu tahajud plus witir itu cuma 11. Cuma ya kita ngomong gitu ya bu. 3 rakaatnya witir, 8-nya tahajud. Witir sudah selesai sudah sholat isya belum? Iya, jadi witir kalau bisa setiap hari ya bu ya, habis sholat isya, ba'da isya untuk witir, malamnya tinggal tahajud. Tahajud itu kalau saya niat tahajud, niat taubat, niat hajat, itu sudah 3 salam. Masih ada waktu. Bangun lagi saya tahajud, saya tambahin niat tahajud. Ya, karena memang kita bangunnya tahajud gitu. Ya boleh. Karena saya belum sholat tahajud, belum sholat taubat, dosanya banyak banget. Ini mulut kadang-kadang mah rocos aja ibu ya. Aduh. Iya, apalagi yang banyak ngomong begini. Pagi udah ceramah, siang sore-sore udah ceramah. Tadi saya ini tadi rapotan dulu, rapot. Gampang kita rapat dulu. Gitu. Sore-sore ada ngaji di rumah sampai maghrib. Ya, kalau malu di sini gitu, ngantuk dapatnya. Tapi kalau ngantuk ketemu ibu-ibu malah lagi. Padahal saya tadi mau ngantuk, kayak bisa tidur siang. Alhamdulillah berkah gitu ketemu. Sehat, walaupun tak pulang beliau nggak apa-apa. Yang penting di sini udah sehat banget ya gitu. Jadi bu ya. Jadi tadi itu keduanya apa bu? Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ya, beberapa derajat. Ya, dari keilmuannya aja kita sudah dibedain. Orang yang berilmu tanda tangan sekali, berapa kita tanda tangan berulang-ulang ada begini. Beda dari rezeki aja orang yang berilmu itu beda. Ya bu ya, yang SSSSS dengan yang kita S3, SD, SMP, SMA beda. Gitu, ya kan? Kita S3 loh, SD, SMP, SMA. Masya Allah. Anak saya ini SAG bukan sarjana alam goib ya bu ya.
sarjana agama bukan alam goib gitu ya Bu. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah di sini, belum nanti di surganya Allah. Tadi yang pertama tadi apa? Dimudahkan derajat surga, artinya kita diangkat derajatnya. Ya Bu, setan itu takut sama orang yang beriman dan berilmu. Ya Bu, sama orang yang berilmu takut setan itu. Makanya ibu nggak usah takut sama setan, habis ngaji pulang-pulang takut mau sholat tahajud. Iya, nggak ada kebaikan takut sama kita. Baru Allah di belakang ada nggak ya? Merinding, lari jadi masuk kamar. Sholat kamar itu ngantuk ya Bu, masya Allah. Itu ya Bu, kita kan diangkat derajatnya oleh Allah dari bangga tadi. Seperti Allah membanggakan Nabi Adam alaihissalam. Bukan surat Al-Baqarah ayatnya 32. Bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Silakan Bu, 32, 33, 34. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perintahkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Ya, terus Bu, mereka menjawab, ini malaikat ya. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tiada ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Satu lagi. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, Adam diajarkan seluruh nama-nama benda itu karena ini siapa yang ada Allah. Ya, ini cabai, ini apa itu diajarkan semua nama-nama. Ya, kepada Adam. Ketika malaikat ditanya nggak bisa jawab, Bu, Maha suci Engkau gitu kan, nggak bisa jawab gitu. Ya, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Adam, silakan jawab di ini sebut satu-satu sama Adam. Tuh kata Allah apa? Bukankah sudah mengatakan bahwa aku ini tahu ya Bu ya rahasia langit dan bumi. Sujud yang ke-34. Dan ingatlah ketika kami berfirman, Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat pun bersujud kecuali iblis. Ini sombongnya luar biasa, tapi kepintarannya kalah. Jadi ya kalah sama Adam. Allah membanggakan Adam di hadapan para malaikat. Sampai mereka disuruh hormat kepada Nabi Adam untuk sujud. Sujudnya bukan menyembah ya Bu ya, tapi hormat pada Nabi Adam. Ini dimuliakan oleh Allah, makanya kita harus punya ilmu, ya, sehingga kebalik-balik nantinya ketika kita punya ilmu, imannya naik. Gitu. Sementara ilmu yang diterima oleh Allah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah itu yang beriman dan berilmu. Jadi artinya kan nyatu, nggak bisa dipisahkan antara iman dan ilmu. Ya Bu, ini pengen lah, ya. Kita ditinggikan oleh Allah derajat kita. Yang ketiga, dicintai oleh Nabi SAW. Luar biasa Bu, kita orang-orang yang berilmu ini akan dicintai oleh Nabi. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang wajib. Menuntut ilmu ini wajib Bu. Dan ketika kita ke majelis taklim ini, sekarang ini datang ke majelis taklim, dua kewajiban yang sudah gugur. Satu ilmu, penuntut ilmu, dua silaturahmi. Ya, ada dua, Masya Allah. Dan itu membawa kepada kehidupan yang berkah. Bu, kalau kita itu silaturahmi, kita menuntut ilmu, berbanding lurus nanti rezeki kita, berbanding lurus nanti keberkahan kita. Gak akan Allah diimin kita kelaparan, Insya Allah. Ya Bu, jadi berkah hidup kita ini. Dan tadi itu dicintai oleh Nabi SAW. Ya, Nabi itu mengkader para
para sahabatnya itu seperti ini Bu, mengajarinya. Artinya di kader ya Bu. Jangan bayangin kader itu kader apa, enggak ya. Ini kader dakwah gitu. Entah waktu sopi kader-kaderan, enggak, saya nggak bahas masalah kader-kaderan gitu ya. Kader nantinya ya Bu. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Namrud bayi laki-laki bunuh, ada yang nggak mau, ada yang gantiin dia. Zaman Nabi Ibrahim itu disimpan nama dititipkan oleh ayahnya itu di sebuah gua, nggak ada apa-apa, ditaruh di gua. Ya. Namrud, Fir'aun bunuh bayi laki-laki karena dia tidak mau diganti. Rasulullah nggak ada. Rasul itu justru ngajarin para sahabatnya, minta bantuan kepada mereka gitu. Nggak takut Rasul untuk digantiin, nggak bakalan tergantikan. Dikader supaya apa? Menyebarkan dakwah. Gimana Rasul nggak cinta sama dia? Ya. Ulama pewaris Nabi, yang nyebar-nyebarin itu tuh pewaris Nabi itu Bu. Ya. Sampai ke Habasyah berbelir sampai ke Indonesia kan keren. Ya, Indonesia itu zamannya Rasul, zamannya ketika ada yang hijrah ke Habasyah, ada yang berikir masuk ke Indonesia. Masya Allah ya. Jadi itu Bu, ya. Jadi kita akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini sunnah Nabi. Nabi itu mengkader sahabatnya begini. Satu orang jadi penceramah, satu orang jadi penceramah, satu orang jadi guru ngaji, keren banget. Abu Bakar sampai bisa mengislamin orang berapa? Karena apa? Dakwahnya yang diajarkan oleh Rasulullah menuntut ilmu. Ya. Jadi Rasulullah pun akan cinta kepada kita nih yang belajar, ngantuk-ngantuk dipaksa melek untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Iya. Saya pernah mau ikut gitu, saya nggak kuat tapi malam berceritanya menuntut ilmu. Yang kor sebelah kayak ada cucu-cucu gitu ya Bu ya. Malam Bu, belajarnya itu malam walaupun ngezoom saya nggak kuat. Nyoba dari jam 11 sama orang udah nggak jadi, saya nggak jadi ikut. Bu, waktunya tidur. Iya, malam memang dia begininya. Kan belakangnya ada cocok gitu loh Bu. Coach jadi coach. Ya kan ada cocok gitu kan ya. Kalau nggak ada c biarin aja lah. Guys, Amanda Sofiatin saja. Gak kuat saya malam soalnya dia sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2. Nggak mau Bu, nggak bisa tidur semalam langsung untuk nanti saya bisa kelewat waktu udah nggak bisa merem ya Bu. Ini yang ketiga tadi apa Bu? Dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama pewaris Nabi, itu ada lagunya ya, ada nasyidnya. Jadi orang-orang yang berilmu itu ulama namanya ya Bu. Jangan kita kan kalau ulama itu orang yang sudah pintar banget, yang ustad, yang ini ya Bu ya. Ada ulama itu orang yang berilmu. Ya. Itu nanti akan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, barakallah. Yang keempat, menjadi orang yang paling utama. Menjadi orang yang paling utama. Hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang paling utama, orang yang kita ini sebaik-baik umat. Kan dari tadi kan belajar Al-Quran, buka Quran, baca Al-Muluk dulu. Setelah baca Al-Muluk baru kita nanti belajar juga. Ibu ya, surat Al-Baqarah kita baca, di surat Al-Mujadilah kita baca. Ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Keren Bu, Masya Allah. Kita lagi di sini berapa jam, cuma 2 jam, tapi kita adalah termasuk sebaik-baik umat. Kalau seandainya Allah ambil nyawa kita
Karena kita nggak jamin ya, bukan doain, tapi duluan juga nggak apa-apa. Nggak doain, namanya kita nggak jamin ya Bu. Nanti jam 12 malam kita mesti hidup apa enggak? Nggak jamin. Tapi ketika kita dalam posisi seperti ini, posisi kita belajar, ketika kita meninggal dunia, kita sebaik-baik umat, dan itu jadinya apa? Jihad fisabilillah. Syahid meninggalnya. Ya pengennya sih ya jangan dulu, masa habis begini terus meninggal dulu yang belum ya kayaknya masya Allah, bayangin yang di buku itu loh. Masya Allah. Iya. Soalnya saya kemarin pesan-pesan ke suami saya melihat adik saya ini terlalu sempit kayu. Selama ini kan begini miringnya Bu. Cita ya. Iya Bu. Jadi ini mayat gitu ya, masih ada senggangnya tempatnya kan. Miring begini baru. Ini kemarin mayatnya di pinggir sini, masa dipepet Bu. Kayunya itu sampai mepet begini, sampai ini kepepet. Jadi di sini ruangan kosong. Ini kepepet, jadi kayak di artinya bambu pendek, nggak terlalu panjang. Jadinya nggak cukup kalau di model begitu tuh nggak cukup. Biasanya kan kita papannya mengiringin gitu ya. Jadi mayatnya itu masih ada di situ. Kalaupun misalnya mayatnya mau duduk, masih ada ruangan untuk duduk gitu loh, bahasa kasarnya kita ya. Ini nggak kemarin tuh saya sampai jingkrak itu kok begini gitu loh. Udah badannya kecil, lurus gitu, dipepet gitu. Saya sampai sekarang itu masih kebayang itu. Kenapa cuma dikasih ruang segini sementara ruang segini kosong gitu loh. Maksud saya kalau beginiin kan enak ya Bu. Misalnya mau gerundung sini ibaratnya gitu. Berberi kemanusiaan. Kemarin saya pikir ini nggak berberi kemanusiaan, Abi. Ini aku nanti kalau meninggal jangan digituin ya. Aku nggak mau nanti anak-anakku siapa keluarga yang lihat itu sedih. Saya kan sampai sekarang Bu. Jadi dipepet banget kan, nggak tahu Bu, saya nggak tahu. Tapi bapak-bapaknya cuek-cuek aja gitu kan, keluarganya cuek. Cuman kita yang perempuan itu ngeliat sampai jinak-jinak, kenapa begitu itu, kenapa begitu. Jadi mepet banget Bu. Ya, aduh saya sampai nanti aku jangan digituin ya, pakai papan aja diginiin. Kalau misalkan ambrol ke dalam, uruk aja kata saya gitu. Aduh saya nggak tega lihatnya itu Bu. Ya Allah, sedih banget lihatnya itu ya Bu ya. Kita itu kan hati yang dipakai ya, perasaan kalau perempuan itu ya Bu. Kalau laki-laki itu cuek aja ya, memang sudah waktunya dikubur. Cuma gimana sakit banget kita ya Allah ya Rabbi. Itu biasanya pakai kapan, kenapa pakai bambunya nggak panjang, bambunya pendek, jadi mepet banget gitu. Gak ada ruangan sama sekali untuk mayat itu yang aduh ya Allah. Kalau saya ingat kayak gitu, saya jadi nangis sendiri gitu. Makanya saya nggak pikir-pikirin itu, Masya Allah gitu. Ya, jadi walaupun sempit kayak begitu, tapi kalau husnul khotimah, insya Allah diluaskan sama Allah. Ya Bu ya, sejauh mata memandang, sepanjang 70 hasta itu kan panjang ya Bu ya, gitu. Terang bener, saya berdoanya juga ada terberikan terang Bu ya, kuburnya dilapangkan, Masya Allah. Sampai sekarang masih kebayang karena Ibu masih muda gitu ya, baru usianya 51. Iya, mudah-mudahan diterima. Iya Bu, Masya Allah. Cuma nggak tega aja melihat itunya itu. Sampai sekarang saya kalau bayangin, ya Allah segitu, minta ampun gitu ya Bu ya gitu. Jadi kita adalah sebaik-baik umat di posisinya kita sekarang ya Bu. Maaf jadi mewek masih belum 40 hari. Iya nggak apa-apa Bu. Iya. Memang perjuangannya berat sih, 8 bulan ini berat banget perjuangannya. Komplikasi udah dari diabetes, dari komplikasinya kemana-mana. Sudah berat banget. Ya, 8 bulan itu kayaknya memang dikuras oleh Allah itu dosa-dosanya itu ya. Benar-benar Masya Allah gitu ya.
selama sakit itu udah banyak banget yang datang gitu, itu yang doain lah ini dan sebagainya. Apalagi kemarin waktu meninggalnya banyak yang datang, masya Allah. Dan salah satu tanda ya orang yang husnul khotimah itu nyolatin banyak gitu kan. Sebelum itu kan nyolatin kan ibu-ibu tuh di belakang gitu kan, di rumah gitu. Setelah itu di masjid itu banyak banget yang nyolatin gitu ya Bu ya. Ya semoga husnul khotimah insyaallah. Amin. Ini ya Bu ya, jadi yang keempat tadi kita menjadi orang yang paling utama, kita terbaik gitu ya di sini. Yang kelima sekarang dimintakan ampunan seisi bumi dan langit. Ya Allah Bu, seisi bumi dan langit itu memintakan ampunan untuk kita semuanya ketika kita sedang menuntut ilmu gitu ya. Jadi dimintakan ampunan seisi bumi dan langit ya. Dari Abu Darda yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memintakan ampun untuk orang alim makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar lautan. Ya Bu, silakan kalau mau ditulis, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim. Seorang alim itu yang tanda lagi ini ya Bu ya, yang menuntut ilmu. Makhluk yang di langit dan di bumi, makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut, hingga ikan hiu di dasar laut, air di benua Majah ya. Itu luar biasa. Jadi ketika kita lagi belajar menuntut ilmu, maka kita dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Siapa yang di langit? Malaikat. Coba, masya Allah. Makanya kita sadar, ketika kita sedang menuntut ilmu ini, di sekitar kita ada malaikat yang siap mengaminkan doa kita. Apalagi kalau lagi khataman Quran, masya Allah. Ya, kalau khataman di sana ya ustaznya yang mimpin gitu ya. Oh itu keren banget itu, bukan orang-orang lagi di pesantren Quran itu ya. Jadi itu Bu, ketika khataman itu malaikatnya itu yang datang untuk mengaminkan doa kita itu banyak banget. Makanya di situ kalau habis doa khataman, doa untuk kita semuanya. Gitu ya. Jadi ini, jadi makhluk langit, makhluk bumi sampai ke ikan hiu. Ya, itu memintakan ampun buat kita yang sedang menuntut ilmu. Siapa yang ngajarin mereka? Siapa yang Allah Bu? Ya, orang kita gak kenal sama ikan hiunya, kita gak kenal sampai makhluk di bumi dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini Bu, kita dimintakan ampun oleh mereka. Masya Allah. Yang keenam, bahagia dunia dan akhirat. Kita akan bahagia dunia dan akhirat. Saya bacakan hadis, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Itu satu. Dan barang siapa ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Jadi tadi, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia wal akhirat, tuntutlah ilmu pengetahuan. Jadi pengen kebahagiaan dunia, tuntutlah ilmu. Pengen kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia wal akhirat, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Sampai ditekankan 3 kali, ya Allah, gitu ya. Artinya ke anak-anak kita pun warisan itu cepat habis, tapi ketika kita ngasih warisan ilmu,
Ya Bu, dibawa kemanapun mereka punya ijazah itu mereka bisa hidup nanti. Ya Bu, kalau kita warisannya cuma harta, ya rebutan, habis berantem malah. Ya. Makanya waktu itu anak saya sampai saya pesantrenin, saya mantuan nanti Umi warisannya cuma ini ilmu. Ya, sampai nyekolahin kamu sampai ini ilmu itu warisan. Berat 3 orang loh pesantren semuanya, nggak ada siapa-siapa di rumah, berduaan aja sama amiknya. Iya, 10 tahun dia nggak ketemu saya, ibaratnya nggak serumah mas. Kan sampai kuliah, SMP, SMA 6 tahun, kuliahnya 4 tahun. Farah juga begitu. Kalau dia di dalam pesantren, orang udah di luar. Gitu, kuliahnya kan nggak di pesantren. Aduh, masya Allah itu rasanya. Ya. Makanya sekarang mereka udah lulus lagi sedang-sedangnya nyari perhatian ke orang tua. Ya, satu ditinggal jauh, luar biasa Bu, masya Allah. Ya, makanya tiap hari itu video call. Walaupun nggak ngomong macam-macam, ngobrol biasa saja. Karena ngeliatin aja udah nggak ngomong apa-apa, nggak cerita macam-macam. Lagi makan nelpon, enaknya makan gitu doang deh. Aku lagi puasa kan masih siang, kan 4 jam bedanya. Ya, jadi kalau nelpon itu maghrib biasanya di sholat maghrib ketika kita makan dia nelpon. Nggak ada cerita macam-macam enggak, karena memang pengen melihat aja keluarganya gitu doang. Ya Allah, kita itu udah alhamdulillah Bu ya Allah, karena dia udah bisa pegang sendiri. Kalau di pesantren kan nggak Bu. Itu Bu ya. Ya. Sampai cuma punya 3 dipisah lama banget gitu. Ya, jadi rukun saya sama dia tuh gak ada temennya kan, temennya berduaan aja. Iya, sekarang udah pada balik Bu. Gitu. Baik ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu temennya. Panggil saya curcol sedikit. Ya Bu. Itu Bu ada yang mau ditanyakan monggo.